Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Dainuri dan Amelia Faizah dari mata kuliah fikih ibadah yang dosen pengampunya Pak Yusuf MHI. Di sini kami akan menjelaskan tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, di dalam puasa sendiri, pengertian puasa itu terdapat banyak perbedaan di antara mazhab dalam pengertiannya. Yang pertama itu menurut mazhab Hanafi, pengertian puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang tertentu, yaitu makan, minum, jima, dan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan persyaratan tertentu, yaitu niat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu yang ditimbulkan perut dan kemaluan, atau sesuatu yang mempunyai kedudukan yang sama dengan kedua jenis hawa nafsu tersebut, karena mentaati Allah di seluruh waktu siang dengan berniat sebelum fajar, atau di waktu fajar selama tidak haid, nifas, dan bukan di hari raya. Dan juga menurut mazhab Syafi'iyah, puasa adalah menahan diri atau mencegah diri dari mulai terbit fajar sampai maghrib, dari timbulnya matahari sampai tenggelamnya matahari, dengan niat, yang pasti dengan niat, dari sebelum fajar, dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara tertentu. Jadi menurut Imam Syafi'i, kita wajib berniat untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sedangkan menurut madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, puasa adalah menahan diri, mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu segala sesuatu, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, segala sesuatu yang masuk ke dalam perut, tenggorokan, dan otak, yakni melalui mulut, termasuk dalamnya adalah jima dan hal-hal yang mendorong untuk melakukan jima, seperti bercumbu jika sampai keluarnya mani sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu pengertian puasa menurut imam 4 madhab. Sedangkan di dalam puasa itu ada terdiri dari syarat sah puasa, syarat wajib puasa maupun rukun puasa. Nah, di dalam syarat sah puasa itu ada 3. Menurut madhab Hanafi, syarat sah puasa itu memiliki 3, ada 3, yakni niat. Yang pertama niat. Yang kedua bebas dari perkara yang menafikan puasa. Artian bebas dari perkara yang dapat membatalkan puasa gitu, seperti haid dan nifas. Dan yang ketiga yaitu bebas dari perkara yang membatalkannya, yaitu seperti masuk sesuatu dari lubang kemaluan ataupun dari mulut. Nah, sedangkan menurut Imam Malik di sini memiliki 5 syarat sah puasa. Yang pertama itu niat, yang kedua suci dari haid dan nifas, yang ketiga beragama Islam, yang keempat waktu yang boleh untuk diisi dengan puasa. Dalam artian puasanya itu tidak berpuasa di hari yang tidak boleh, seperti hari raya Id, Idul Fitri, Idul Adha. Dan yang kelima berakal, harus berakal. Menurut mazhab Syafi'i ada 4 syarat sah puasa. Yang pertama itu niat, kedua beragama Islam, yang ketiga berakal, dan yang keempat suci dari haid dan nifas pada keseluruhan siang. Sedangkan menurut Imam Madhab Hambal, Imam Ahmad bin Hanbal, di sini hanya menetapkan 3 syarat. Yang pertama itu beragama Islam, yang pastinya ada niat, dan juga suci dari haid dan nifas. Nah, untuk pembahasan niat di sini, ulama 4 mazhab memiliki beberapa perbedaan yang amat mencolok. Yang pertama ini ada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, di mana menurut keduanya niat puasa Ramadan wajib dibaca pada waktu malam, yaitu mulai masuk waktu maghrib sampai menjelang subuh. Nah,
Dalam artian menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu, jika puasanya itu puasa wajib dalam artian puasa Ramadan yang sampai 30 hari. Nah, menurut madhab ini diwajibkan niat itu per puasa, dalam artian 1 hari puasa berniat, yang kedua niat juga, yang ketiga melakukan niat juga, sampai seterusnya sampai ke 30. Tidak bisa hanya dengan 1 kali niat yang dikeseluruhkan, dalam artian berniat untuk melakukan 1 puasa full misalnya, setelah itu tidak berniat. Nah, itu tuh tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i harus berpuasa itu 1 hari puasa 1 kali niat, besoknya niat lagi, besoknya lagi niat lagi gitu. Nah, berbeda dengan puasa sunnah. Sedangkan puasa sunnah ini sah-sah saja dibaca di siang hari. Jadi mulai dari timbulnya matahari sampai sebelum tergelincirnya matahari, di dalam puasa sunnah, dalam madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu masih diperbolehkan membaca niat untuk puasa sunnah. Itu. Nah, untuk yang Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, menurut beliau sah-sah saja berniat di malam hari atau siang hari sebelum tergelincirnya matahari, setelah zuhur lah, sebelum tergelincirnya matahari. Namun ini hanya khusus puasa wajib yang sudah memiliki waktu tertentu, seperti puasa Ramadan maupun puasa nadar yang telah ditentukan. Nah, untuk puasa sunnah mutlak, dalam artian puasa sunnah bisa berniat di siang hari sebelum matahari tergelincir. Nah, menurut Imam Malik dan sahabat-sahabatnya, menurut beliau, andai kata ada orang yang berniat malam pertama Ramadan bahwa ia akan berpuasa sebulan penuh, maka puasa orang ini hukumnya sah. Dalam artian 1 bulan penuh ia hanya berniat 1 kali, yaitu pas malam pertama bulan puasa, puasanya sah. Niat puasa tidak perlu dibaca tiap malam. Jika diulang-ulang maka hukumnya sunnah. Nah, untuk Imam Malik sendiri, jika memang pada awal bulan Ramadan ingin berniat melakukan 1 bulan full, nah itu tidak apa-apa. Tidak berniat lagi di hari kedua, di hari ketiga. Dan untuk jika memang ingin melafadzkan berulang per puasa, itu tidak apa-apa, hukumnya sah-sah saja, sunnah gitu. Nah, kami lanjut ke pembahasan 5 syarat diwajibkannya puasa, syarat wajib puasa. Di sini terdapat 5 syarat wajib. Yang pertama itu muslim, yakni orang Islam, di mana puasa Ramadan maupun puasa yang lainnya itu diwajibkan bagi umat muslim. Akan tetapi berdasarkan mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, Islam adalah syarat wajib. Sedangkan jumhur ulama atau kesepakatan ulama berpendapat bahwa Islam adalah syarat sah begitu. Jadi menurut mazhab Hanafi ini Islam adalah syarat wajib puasa, sedangkan menurut jumhur ulama, kesepakatan ulama, bahwa Islam ini adalah syarat sah. Dan yang kedua, syarat wajib puasa itu baligh dalam artian seorang muslim ini telah mencapai usia baligh diwajibkan berpuasa, yakni dengan laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Jika sudah mimpi basah berarti anak itu sudah baligh. Sedangkan untuk perempuan yaitu menstruasi. Nah, apabila keduanya laki-laki perempuan ini sudah dapat menimbulkan tanda baligh tadi, maka diwajibkan berpuasa. Dan yang ketiga, berakal, yang pastinya memiliki akal yang sehat, tidak gila maupun tidak pingsan, mabuk dan lain sebagainya. Yang keempat, sehat dan mampu. Nah, puasa Ramadan diwajibkan bagi muslim yang sehat dan mampu. Ya, jika tidak mampu berarti orang itu tidak diwajibkan berpuasa, maupun jika tidak sehat tidak diwajibkan berpuasa. Yang kelima, yakni bermukim. Makna bermukim di sini tidak sedang melakukan perjalanan ataupun yang biasa disebut dengan musafir.
Akan tetapi orang yang sedang melaksanakan perjalanan tetap diwajibkan mengqadha ataupun mengganti puasa yang ditinggalkannya di lain hari, yakni setelah bulan Ramadan begitu. Nah, di dalam puasa juga terdapat rukun puasa, di mana rukun puasa sendiri di sini ada dua. Yang pertama itu al-imsak, imsakun, yakni artinya menahan. Yang dimaksud menahan di sini adalah menahan dari semua perkara yang dapat membatalkan puasa, yakni termasuk dalamnya itu makan, minum, dan juga berhubungan badan atau jima. Selain itu, ada juga hal-hal yang lain, di antaranya itu sesuatu yang dimasukkan melalui rongga tubuh, meskipun rongga itu bukan merupakan rongga yang biasa digunakan untuk makan dan minum, seperti infus itu. Maka puasa menjadi batal dengan masuknya hal-hal semacam itu ke dalam lubang dengan disengaja, baik cara memasukkannya itu melalui hidung, telinga, maupun infus gitu. Nah, untuk seperti celak ataupun obat tetes itu yang digunakan pada mata, jika ditemukan rasanya di tenggorokan, maka puasanya rusak. Artinya puasanya batal. Jika memakai celak ataupun memakai insto, obat tetes mata itu, jika memang terasa di tenggorokan itu dapat merusak puasanya. Namun jika tidak rasa tersebut tak ditemukan, maka puasanya tetap sah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat pemakaian celak itu tidak dapat membatalkan puasa, di mana hal ini berdasarkan pada riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW bercelak di bulan Ramadan, sedangkan beliau berpuasa. Nah, begitu. Juga karena mata bukanlah termasuk lubang yang menerus ke perut, sehingga apa yang masuk melaluinya tidak merusakkan puasa, sama seperti orang yang meminyak rambut di kepalanya, menggunakan minyak di kepala, di rambut itu. Nah, adapun untuk sesuatu yang tidak mungkin dihindari seperti air liur yang tertelan ataupun debu jalanan, tepung yang diayak, semuanya tidak dapat membatalkan puasa. Nah, dan ini juga termasuk di dalam kategori yang dimaafkan ataupun ma'fu anhu. Jadi untuk air liur, debu jalanan maupun di mana itu, jika memang masuk ke dalam rongga mulut ataupun rongga hidung, itu tidak dapat membatalkan puasa. Dan yang kedua, rukun kedua itu niat. Seperti yang tadi, pasti rukun puasa termasuk juga dalam niat itu. Nah, adapun untuk hal-hal yang membatalkan puasa itu terdapat yang pertama itu makan dan minum. Yakni yang pasti makan dan minum secara sengaja, di mana semua ulama sepakat bahwa hal ini dapat membatalkan puasa dan harus diqadha ataupun diganti. Dan yang kedua itu bersetubuh dengan sengaja, dalam artian jima, di mana menurut semua mazhab hal ini membatalkan puasa dan wajib mengganti puasa maupun membayar denda. Ini untuk jika puasa Ramadan melakukan jima, berhubungan dengan sengaja, itu dapat membatalkan puasa dan harus wajib mengganti puasanya. Dan yang ketiga istimta. Istimta ini mengeluarkan air mani, di mana ulama sepakat mengeluarkan air mani dengan sengaja dapat merusak puasa. Nah, dalam hal ini juga dapat wajib mengganti puasa tersebut dan membayar denda. Keempat mazhab juga sepakat hanya wajib mengganti, tidak harus membayar denda sementara. Nah, itu. Jadi menurut di dalam keempat mazhab ini sepakat hanya wajib mengganti, wajib qadha, tetapi tidak wajib membayar denda, membayar kafarah. Dan yang selanjutnya yaitu muntah. Muntah yakni muntah dengan sengaja ataupun yang dapat merusak puasa. Nah, menurut Imam Syafi'i maupun Imam Malik wajib menggantinya, dalam artian wajib untuk mengganti puasa yang telah dibatalkannya tersebut. Tetapi menurut Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, orang yang muntah tersebut tidak dapat membatalkan puasa, kecuali
kalau muntahnya itu memenuhi mulut. Dalam mulut itu terdapat banyak muntah kemudian dikeluarkan. Nah, ini dapat membatalkan puasa menurut Imam Hanafi. Sedangkan menurut Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, ada dua riwayat. Mereka sepakat bahwa muntah dengan terpaksa tidak membatalkan puasa. Nah, dengan terpaksa dalam artian dalam keadaan darurat, tidak dapat ditahan lagi. Nah, ada juga dapat membatalkan puasa itu berbekam. Nah, bekam di sini baik yang membekam maupun yang dibekam. Tapi ini hanya khusus di Imam Madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, di mana berbekam dapat membatalkan puasa. Sedangkan imam madhab yang lain tidak dapat membatalkan puasa. Nah, yang keenam juga seperti tadi bercelak. Bercelak itu khusus Imam Malik dapat membatalkan puasa sampai merasakan celak di kerongkongan, di tenggorokan gitu. Nah, itu sedikit pengertian dari syarat sah puasa, syarat wajib puasa. Dan di sini terdapat puasa yang wajib seperti tadi puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan di sini dilaksanakan atau dilakukan pada tanggal 1 bulan Ramadan sampai tanggal 30 bulan Ramadan. Selama sebulan full. Dan juga termasuk puasa wajib di sini puasa qadha, puasa ganti, di mana sebelumnya orang yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan tersebut wajib diganti, wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Ini disepakati oleh semua ulama, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua juga puasa nazar. Nazar ini berjanji demi Allah untuk berpuasa jika mencapai atau mewujudkan hal-hal tertentu. Jika memang ada seseorang berniat, misalnya lulus kuliah, dia wajib bernazar, saya akan berpuasa. Nah, itu wajib dipenuhi puasa nazar tersebut. Apabila telah berniat untuk berpuasa nazar, maka orang tersebut bisa melakukannya kapan saja, asalkan tidak di hari-hari yang dilarang seperti hari raya maupun hari tasyrik gitu. Nah, jika memang puasa nazarnya itu batal, dalam artian di dalam menjalankan puasa nazar batal, makan minum namanya, maka dia wajib mengqadhanya. Ini menurut semua ulama sepakat. Ada juga puasa kafarah denda, dilakukan jika kafarat zihar, salah membunuh, jima di bulan Ramadan dan melanggar sumpah. Nah, jika kafaratnya berupa puasa, dia wajib melakukannya. Namun jika pelaksanaan puasa tersebut harus setiap hari dalam artian berturut-turut, maka dia wajib melakukan berturut-turut. Nah, ini menurut kesepakatan Imam 4. Jika memang dendanya kafaratnya itu puasa berturut-turut, maka wajib dilakukan berturut-turut. Jika memang dapat 15 hari, padahal puasanya itu wajib 2 bulan dan bolong di 16 hari, maka wajib mengulanginya dari awal. Nah, itu yang sudah dijelaskan sebelumnya juga termasuk pada puasa-puasa yang wajib dilakukan. Dan juga kami selanjutnya akan membahas tentang puasa sunnah. Mungkin teman saya akan menjelaskannya lebih detail tentang puasa sunnah. Baik, di sini saya akan sedikit melanjutkan tentang puasa sunnah. Yang pertama ada puasa sunnah Senin dan Kamis. Rasulullah melakukan puasa Senin dan Kamis karena pada hari itu semua amalan anak Adam dilaporkan atau diangkat. Seluruh amal perbuatan itu diangkat pada hari Senin dan Kamis, maka aku ingin saat amalku diangkat, aku sedang saum atau puasa. Itu menurut hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Terus puasa 6 hari pada bulan Syawal. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, puasa Syawal lebih baik dilakukan secara berturut-turut. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki, puasa Syawal lebih baik dikerjakan secara terpisah. Terkadang kan ada tuh orang yang mengerjakan puasa di bulan Syawal itu dari
tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Maliki, puasa Syawal itu lebih baik dikerjakan secara terpisah. Maksudnya itu seperti dalam 1 bulan Syawal itu bebas mau dikerjakan nggak harus di awal bulan Syawal. Yang penting pada bulan Syawal. Terus yang ketiga ada puasa 3 hari pada setiap bulan Islam. Apa? Ayyamul Bid. Puasa ini lebih baik dikerjakan pada tanggal 13, 14, 15, dan 15 kalender Islam. Itu menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Namun menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya untuk melakukan puasa dengan niat menyambut 3 tanggal tersebut. Terus yang keempat ada puasa Daud. Puasa Daud merupakan puasa sunnah yang paling besar pahalanya. Dilakukan dengan cara sehari puasa, sehari tidak atau selang-seling. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu menyepakati. Terus yang ke-5, puasa saat itikaf. Dalam melaksanakan puasa ini merupakan syarat sah itikaf menurut Hanafi dan Maliki, sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa puasa ini bukan merupakan syarat sah itikaf. Yang ke-6, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram atau juga biasanya disebut dengan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Menurut Imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i, sementara menurut mazhab Hanafi, puasa Asyura yang dilakukan secara terpisah dengan puasa Tasu'a hukumnya makruh serta dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Terus selanjutnya puasa di hari Arafah. Puasa ini dianjurkan kepada kaum muslimin jika tidak melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Mengutip pada buku Dahsyatnya Puasa Wajib dan Sunnah. Puasa pada hari Arafah merupakan bentuk kepedulian terhadap kaum muslim yang tengah melaksanakan wukuf sambil mengumandangkan kalimat talbiyah. Terus yang terakhir puasa di bulan Sya'ban dan Muharram dikerjakan penuh selama bulan Rajab jika menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hambali, puasa selama bulan Rajab hukumnya makruh. Maksudnya harus diselingi dan tidak berpuasa sehari atau lebih. Puasa Rajab. Itu puasa Rajab. Coba jelaskan. Adapun niatnya yaitu nawaitu samawadin an adai sunnatan rajaban lillahi ta'ala. Yang itu puasa sunnah Rajab. Yang puasa Ayyamul Bid itu nawaitu sauma Ayyamul Bid sunnatan lillahi ta'ala. Terus yang puasa Daud, nawaitu sauma Daud sunnatan lillahi ta'ala. Baik, selanjutnya kami akan menambah sedikit beberapa pembahasan mengenai puasa. Yang pertama, lafaz niat puasa Ramadan. Terdapat perbedaan lafaz bacaan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, di mana mazhab Maliki memiliki bacaan niat puasa seperti ini. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadana hadhihi sanati taqlidan lil imami Malik fardhan lillahi ta'ala. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i memiliki bacaan niat puasa seperti ini. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i, niat puasa untuk sebulan penuh harus dibaca setiap hari puasa Ramadan, wajib berniat. Jika tidak,
maka puasanya tidak sah selama sebulan tersebut kecuali puasa Ramadan hari pertamanya. Sedangkan menurut Imam Malik, niat puasa Ramadan untuk sebulan penuh sudah mencukupi. Di dalam mazhab Syafi'i, kita wajib di dalam satu hari bulan Ramadan wajib berniat berpuasa. Hari kedua wajib berpuasa lagi. Hari ketiga niat lagi, niat puasa Ramadan lagi. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan obat tetes mata. Mengenai permasalahan penggunaan obat tetes mata, ada pendapat yang mengatakan dapat membatalkan puasa jika terasa sampai ke tenggorokan. Tetapi ada sebagian ulama berpendapat hal tersebut tidak membatalkan puasa meskipun ditemui rasanya di tenggorokan. Jadi di dalam penggunaan obat tetes mata ada yang mengatakan dapat membatalkan puasa, ada juga yang tidak dapat membatalkan puasa. Baik, saya akan melanjutkan yang nomor 3 yaitu puasa Syawal menurut puasa Syawal menurut Imam Maliki. Kami akan merevisi kembali tentang puasa Syawal menurut Imam Maliki. Pendapat jumhur ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali memang berpendapat bahwa puasa 6 hari itu di bulan Syawal itu sunnah. Mereka berpegangan pada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya ganjaran puasa selama 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Ia menerangkan mazhab Imam Maliki di Madinah bukan tidak tahu adanya hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini. Justru, sang imam paling tahu tentang hadis. Beliau juga seorang ahli hadis muhaddis. Bahkan Imam Malik dikenal sebagai imam mazhab yang sangat kuat sekali dalam pengalaman hadis di setiap fatwa beliau. Ustadz Zakarsih menjelaskan yang perlu diketahui bahwa hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini, walaupun sahih, hadis ini menyelisihkan amal Madinah, amalan penduduk Madinah, ahli Madinah. Jadi menurut mazhab Maliki, puasa di bulan Syawal hukumnya tidak sunnah karena penduduk Madinah tidak melakukan puasa Syawal. Yang keempat yaitu imsak. Ada 2 pendapat ulama yang menyangkut tentang imsak ini. Pertama, sebagian ulama mazhab Maliki dan Hambali memfatwakan wajibnya memulai puasa imsak sebelum fajar, sebelum subuh menurut bahasa kita. Berarti pas imsak wajib hukumnya berhenti melakukan segala yang bisa membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Adapun pendapat yang kedua yaitu mayoritas ulama tidak mewajibkan karena waktu imsak itu adalah waktu menjelang fajar. Ia ibarat lampu kuning adalah waktu untuk memperingati orang bahwa waktu fajar atau subuh sudah dekat. Maka demi kehati-hatian sebaiknya memulai puasa sama dengan orang berkendaraan. Kalau sudah lampu kuning sebaiknya berhenti, takut celaka. Tapi bagi yang memilih menahan nanti bertepatan dengan dimulainya waktu azan, maka tidak apa-apa juga. Tapi ada risiko-risiko yang bisa berakibat puasa batal tanpa disadari. Apalagi tidak ada jaminan bahwa waktu itu benar-benar tepat, tidak ada kurang atau lebihnya. Jadi menurut mazhab Maliki dan Hambali, imsak tidak ada, sedangkan menurut jumhur ulama imsak itu ada. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami berdua sampaikan dari materi puasa wajib dan puasa sunnah. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena kesalahan tersebut dari kami sendiri maupun jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.